IHSG tembus 8.600 pada Bapak. Turun. Sama 700 Pak, tadi bilang pedagangnya itu faktornya apa aja sih Pak? Ada sentimen lain Pak? Menanggapi polemik bandara di Morowali, Sulawesi Tengah yang diduga beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara, Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa buka suara. Dikutip dari Tribun News, dalam keterangannya saat menghadiri rapat di Kemenko Perekonomian, Rabu, 26 November 2025, Purbaya menduga ada izin khusus yang diberikan terhadap operasi bandara. Kendati demikian, dirinya mengaku siap mengirim orang bea cukai untuk melakukan pengawasan di lokasi. Sementara itu di sisi lain, Wakil Menteri Perhubungan, Wamenhub, Suntana membantah soal dugaan Bandara Morowali yang beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Suntana memastikan jika bandara itu sudah resmi terdaftar di Kemenhub, dan sudah memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, pemerintah sudah menempatkan sejumlah personel lintas instansi di bandara tersebut untuk memperkuat pengawasan. Ia juga menegaskan bahwa bandara ini tidak ilegal dan sejak awal berdiri sudah memiliki izin resmi hingga melalui mekanisme pengawasan pemerintah. Suntana menerangkan jika Bandara Morowali hanya melayani penerbangan domestik bukan internasional. Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan siap menugaskan pegawai bea cukai di Bandara Morowali, Sulawesi Tengah. Hal ini menanggapi isu terkait dugaan beroperasinya Bandara Morowali tanpa kehadiran otoritas negara. Kelihatannya dapat izin khusus waktu itu dulu. Anda mesti tanya ke siapa ya? Bukan ke kita. Kalau mau dikasih, petugas bea cukai, ya kita siap ya, orang bea cukai banyak, kata Purbaya usai menghadiri rapat di Kemenko Perekonomian, Rabu, 26 November 2025. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perhubungan, Wamenhub, Suntana membantah terkait dugaan beroperasinya Bandara Morowali, Sulawesi Tengah tanpa kehadiran otoritas negara. Wamenhub Suntana memastikan bahwa bandara tersebut resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan, Kemenhub, dan telah memiliki perizinan sesuai ketentuan. Suntana bilang, pemerintah sudah menempatkan sejumlah personel lintas instansi di bandara tersebut untuk memperkuat pengawasan. Mengenai Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana dari Bea Cukai, dari Kepolisian, dari Kemenhub sendiri sudah ada Dirjen Otoritas Bandara ke sana. Jadi kami sudah turun ke sana, kata Suntana di Kemenko Perekonomian, Rabu, 26 November 2025. Suntana juga menegaskan bahwa Bandara Morowali ini bukan bandara ilegal. Dia menjelaskan, sejak awal bandara tersebut memiliki izin resmi dan telah melalui mekanisme pengawasan pemerintah. Sudah itu. Jadi itu sudah ada perizinan dari negara dan memang ada cara mengontrol dari itu sudah ada dan kemarin diperkuat dengan kehadiran personil dari lintas terkait, ungkap dia. Di sisi lain, Wamenhub Suntana menyebut Bandara Morowali hanya melayani penerbangan domestik. Itu domestik bukan internasional, tegasnya. Sebelumnya Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin geram lantaran adanya dugaan bandara yang tidak memiliki perangkat negara bertugas di Bandara Morowali, Sulawesi Tengah. Sjafri menyebut hal ini merupakan anomali yang terjadi di NKRI. Hal itu disampaikan Menhan saat meninjau bandara di lokasi pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah. Sjafri menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali. Kondisi ini dikhawatirkan membuat kedaulatan ekonomi Indonesia menjadi rawan. Ia menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional. Pihaknya menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional. Menhan juga berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya, tegas Sjafri. Diketahui sebelumnya, publik digegerkan adanya bandara yang beroperasi diduga tanpa pengawasan dan otoritas negara di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Dugaan itu berdasarkan penemuan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas PKH, yang dipublikasikan melalui Instagram resminya. Turun. Tadi bilang pedagangnya itu faktornya apa aja sih Pak? Ada sentimen lain Pak? Ya, misalnya gini, ketika investor merasa ekonomi yang baik dan pembangunan yang kita sekarang mulai jalan, mereka akan berekspektasi pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat kebetulan akan terjadi. Jadi fondasi IHSG adalah
perusahaan-perusahaan yang bergantung dengan ekonomi. Pada dasar nanti akan ditentukan oleh fondasi ekonomi. Jadi kalau bagus seperti sekarang mungkin belum cepat itu ya. Tapi kan di sektor pasar modal kan buat booking. Orientasi ke depan mereka bisa itu. Baik ya, boleh ngomong gitu ya. Ya, ternyata kalau depan dikalkulasikan ke usaha, menjadi penting. Mungkin nggak sekarang, tapi mereka kan melihatnya ke depan. Ada beberapa yang gorengan, tapi yang lain juga naik juga. Jadi kalau nggak ada optimisme di perekonomian, itu nggak akan baik. Wah, mantap. Tapi yang insentif itu udah mau dikeluarkan Pak insentif. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.